Oke, kita langsung aja menuju ke pertanyaan berikutnya, Kak. Gitu kan, dalam sebuah CV yang saya bacakan tadi gitu, Kakak ini kan udah lumayan banyak nih menjuarai lomba-lomba, dan itu kan sangat luar biasa gitu kan, Kak. Mungkin Kakak bisa share atau motivasi gitu ke sobat prestasi gimananya supaya kita tuh bisa kayak Kakak gitu istilahnya, mencontohi prestasi-prestasi yang Kakak tadi gitu, sebuah motivasi gitu untuk sobat prestasi. Baik. Di sini saya jawab ya. Tadi kan tentang prestasi. Jadi ranah bicara kita tentang bakat ya. Iya, bakat minat. Menurut saya bakat di sini harus digaris bawahi, yakni bakat itu ada dua komponen nggak? Yang pertama memang bakat bawaan dari lahir. Seperti misal orang lomba tausiah suaranya bagus, itu memang bakat dari lahir nggak? Namun ada bakat yang dari lahir tidak terlalu nampak, tapi karena diasah, maka bakat itu mulai muncul ke permukaan nggak? Jadi selain dari bakat lahir, kita harus mulai mengasah. Apalagi misalnya untuk berbicara di depan publik, berbicara di depan umum nggak? Untuk mengasah bicara itu tidak bisa setahun 2 tahun nggak? Harus lama dan harus sering berkomunikasi di depan orang banyak. Semakin sering kita berkomunikasi dengan orang, baik itu dalam lingkup formal ataupun semi formal, kita akan terbiasa dengan pertanyaan yang mungkin ketika pertanyaan itu disampaikan, atau misal dalam sebuah lomba ya, misal lomba pidato, kita ketika dikasih oleh juri atau oleh panitia itu untuk tema ini, kita di kepala kita sudah mengasah dan mengolah apa yang harus disampaikan. Jadi kita tidak terlalu repot untuk menyampaikan, dan hal itu terstruktur ya. Jadi pembicaraan walaupun waktu yang diberikan tidak terlalu banyak, namun di dalamnya terdapat isi yang mungkin lumayan bagus dan lumayan bermanfaat. Jadi di sini kita harus pandai mengolah kata. Namun jika ada bakat-bakat yang memang dari lahir, memang diberikan Tuhan kelebihan kepada kita, seperti tilawah tadi, itu kan memang orang-orang pilihan. Dan kita harus mensyukuri kepada Tuhan terhadap bakat-bakat yang kita miliki. Tidak semua orang itu bakatnya sama gak? Kalau semua orang bakatnya sama, ya itu namanya bukan bakat lagi ya. Pasti berbeda-beda gitu kan, ada keunikan masing-masing gitu. Dan yang perlu diingat, manusia itu diciptakan Tuhan, mereka itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi menurut asumsi sebagian orang, yang dikatakan bakat ini kelebihan yang dimiliki orang, baik itu dari segi kemampuan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus bisa melihat di mana sih potensi kita, di mana kita ini bisa berkembang. Jangan kita patokkan bakat kita terhadap bakat orang ya. Dan jangan kita menilai kebaikan atau keburukan perilaku orang itu dari tingkah laku kita. Ada seorang cendekiawan mengatakan, jangan menjadi hakim untuk diri sendiri dan jangan menjadi pengacara untuk orang lain. Dalam tanda kutip, dia ketika melakukan kesalahan, dia melakukan pembenaran ya. Tapi ketika orang melakukan kesalahan, dia selalu mencari celah untuk melihat kesalahan. Maka dalam pepatah itu disebutkan, semut di seberang itu kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tak kelihatan nggak? Ini yang sangat menarik ya. Lalu kembali ke bakat tadi, jadi bakat itu salah satu kunci atau komponen yang harus dilakukan, yakni selalu kita asah dan asah. Ada orang mengatakan bakat itu misalnya seperti pisau ya. Pisau itu semakin lama semakin tajam untuk diasah. Namun menurut saya, kata-kata bakat atau kemampuan itu seperti pisau, menurut saya kurang tepat gak? Karena pisau itu jika diasah semakin lama, maka dia akan aus, dalam tanda kutip dia akan mulai menipis. Tapi kalau bakat itu semakin diasah, begitu juga dengan otak. Makin diasah dia akan makin berkembang. Berbeda misal dengan memori di HP, otak itu beda kan? Semakin otak itu kita tampung, dia tidak akan terasa penuh. Namun beda dengan HP, dia ada RAM-nya kan. Nanti kalau sudah penuh, full, nggak bisa lagi menampung. Beda dengan otak. Jadi salah satu caranya yakni kita harus asah terus dan terus mengasah. Mungkin begitu jawaban singkat dari saya ya. Oke, jadi soal prestasi, motivasi gitu kan untuk kita agar bisa istilahnya itu mengembangkan prestasi-prestasi itu, kita bisa melihat bakat kita gitu kan. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya bakat setiap orang itu berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain, dimana seperti yang dikatakan Kak Huda tadi, bahwasanya setiap manusia itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu.